Oke, saya kayaknya harus lihat contekan saya dulu ya. Karena banyak nih pertanyaan yang mau saya tanyakan buat founder dari Mimpi Anak Timur. Ini foundernya anak muda. Dewi, S1-nya di Undana ya? Iya, betul. Luar biasa. Di Prodi? Di program studi ilmu komunikasi Yeay. pastinya. Jikom ya. Nah Dewi tadi kita belum sempat bahas nih. Berarti mentoringnya gimana kalau Dewi udah jalan atau misalnya kan mentor yang lain juga sekarang mereka lagi mempersiapkan diri juga. Mungkin ada yang sudah mulai kuliah di dalam ataupun di luar negeri. Berarti online semuanya. Prosesnya itu online. Yes, betul. Nah, ini yang menarik nih, John dan teman-teman lain. Jadi kita itu proses mentoringnya kita tidak terbatas kepada pertemuan, malah dari saat awal membentuk komunitas Mimpi Anak Timur, itu kita gongnya adalah dilaksanakan secara online. Kita baru sekali event yang betul-betul offline, dan memang animonya itu juga cukup baik. Tetapi kalau kita membatasi diri hanya kepada offline, itu terbatas kan. Akhirnya teman-teman lain dari luar sana tidak bisa bergabung. Sejauh ini proses mentoring kita dijalankan secara online, baik lewat Zoom, Google Meet maupun via WA. Itu kita laksanakan, dan mentor-mentor kita itu seperti yang tadi Junet sampaikan, sudah ada yang kuliah di London, ada yang kuliah di Melbourne, kemudian di States kayak gitu. Jadi memang mereka juga dengan sangat legowo, dengan sukarela mau membantu dengan perbedaan jam ya. Misalnya di Amerika sekarang kurang lebih jam 11 malam. Di sini jam 12 siang, tapi mereka mau membantu, dan nanti kita membuka ruang untuk lebih fleksibel. Saat proses mentoring itu kita sudah menyatukan mentor ini dengan menti ini, nanti mereka bisa punya kebebasan sendiri untuk menyesuaikan waktu. Karena kita tidak bisa pungkiri, selain membantu menti, mentor juga punya tanggung jawab untuk kuliah kan? Betul. Seperti itu. Jadi memang harus disesuaikan waktunya. Tapi sejauh ini sangat aman, bahkan mentornya itu pun antusias dan merasa kayak, oke, Kak, saya punya menti nih, tapi mentinya tidak menghubungi saya, tolong dibantu dong. Jadi kayak mentornya tuh lebih antusias. Begitu. Nah, gimana tadi pertanyaan saya, Dewi sebagai founder nih, kemudian ada teman-teman mentor yang kayak, aduh, Dewi ini kayaknya dia anaknya malas nih, saya juga akhirnya malas nih buat mentoring dia dan lain sebagainya. Atau misalnya, Dewi kayaknya dia tuh bisa sabar dengan ini anak, dia terlalu kayak gitu-gitu. Itu pasti ada dong kayak pengolahan gitu. Tapi gimana caranya Dewi sebagai founder kemudian merangkul teman-teman mentor biar ayo dong ini biar kita juga punya teman-teman yang bisa sama kayak kita nih, gimana caranya? Oke, cool. Bagus ya pertanyaan ini. Kayak sejauh ini mungkin karena Mimpi Anak Timur juga belum berproses begitu lama, tapi sejauh ini dalam proses kita belum pernah ada mentor yang mengeluhkan bahwa mentinya itu malas. Kalau mentinya mengundurkan diri atau mentinya itu tidak mengkonfirmasi, itu ada. Karena ada juga beberapa menti yang ada beberapa menti yang mungkin di tengah proses dia merasa, oh sepertinya saya persiapannya belum baik nih, jadi kayaknya mungkin saya nanti aja dulu kayak gitu. Tapi udah terlanjur berpasangan dengan mentornya. Nah nanti dia konfirmasi, Kak mohon maaf sepertinya untuk batch ini saya belum, nanti saya di next batch aja kayak gitu. Itu ada. Lalu ada juga yang setelah kita pasangkan dengan mentornya itu malah tidak konfirmasi sama sekali, karena misalnya dia ternyata sudah lulus di seleksi beasiswa lain, atau mungkin dia sudah lulus bahkan di seleksi beasiswa LPDP, atau dia sudah di mentoring di tempat lain. Itu ada. Tapi kalau menti yang malas atau menti yang tidak konfirmasi pada saat proses mentoring, itu jarang. Kami tidak pernah mendapatkan pengeluhan itu. Malah menti itu saat kita kasih kuota, misalnya dalam proses mentoring kita kasih 3 kali kuota wajib untuk mentoring. Nanti di lain itu bisa disesuaikan dengan mentornya. Ada yang meminta tambahan, Kak boleh tidak saya ditambahkan waktunya untuk mentoring kayak gitu. Karena memang teman-teman itu sangat semangat. Dan untuk kasus mentor itu sangat terbuka. Mereka tidak pernah yang kayak mengeluhkan, aduh saya sepertinya saya pusing nih sepertinya dengan menti saya, dia kayak gini. Itu kami tidak pernah mendapatkan pengeluhan seperti itu sejauh ini, karena mungkin ini yang menjadi salah satu nilai ukur dari LPDP. Jadi fun fact untuk Kak Junet dan juga teman-teman lain yang menonton, apa tuh? LPDP itu tidak hanya mencari orang yang pintar.
LPDP tidak hanya mencari kita yang memiliki prestasi akademik yang baik, tetapi LPDP mencari orang yang berintegritas, yang mau memberikan kontribusi untuk teman-teman. Jadi ketika kita sudah jadi award di LPDP, secara spontan itu kita mau berkontribusi dan kita tidak mengeluhkan kayak oke, saya tidak mau nih membantu dia karena saya gini. Malah mentor itu atau teman-teman award di LPDP, mereka sangat terbuka untuk menyesuaikan waktunya, menyesuaikan jadwal kuliahnya, membantu teman-teman lain. Apalagi kita tuh bahkan mentor kita ada yang sedang kuliah S3 di London, kemudian ada yang sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi S3, dan itu kan kebayang ya sibuknya, dia harus selalu di lab, kemudian harus selalu bertemu profesor, bla bla bla. Tapi sempat-sempatnya memberikan diri untuk membantu teman-teman menti, dan itu bisa terlihat bahwa award di LPDP itu mereka sangat ingin untuk berkontribusi dan sangat terbuka supaya teman-teman lain khususnya yang dari timur itu mau membantu kayak gitu. Jadi komitmen ya. Ya, komitmen. Jadi ya memang selama ini sebagai founder saya tidak banyak mengengage teman-teman mentor lain untuk ayo Kak semangat. No, kita tidak seperti itu, tetapi memang kita membantu teman-teman mentor supaya tetap stay fokus dengan perkuliahan mereka dengan memberikan flexibility tadi. Jadi kayak oke Kak, kalau memang jadwalnya ini yang kita keluarkan tidak sesuai dengan waktunya, silakan di arrange saja schedule barunya dengan menti seperti itu. Dan sejauh ini sangat membantu. Kayak proses mentoringnya tetap jalan, proses perkuliahan mereka pun tetap jalan. Jadi kan available gitu kan. Jadi ya terserah saya sama mentor saya gitu. Misalnya kakak bisa nggak nih di jam segini? Aduh saya ada kuliah jam. Boleh nggak kita pindah ke jam segini gitu kan? Penting komunikasi gitu. Oke, jadi seperti itu gitu. Jadi punya tujuan yang sama, punya mimpi yang sama. Makanya sejauh ini belum ada yang mengeluh kalau ada mimpi yang malas-malas gitu ya. Oke, siap. Jadi makin bersemangat nih sebenarnya mendengarkan cerita dari Dewi selaku founder dari Mimpi Anak Timur. Nah, Dewi, tadi totalnya ada berapa sekarang berarti menti dari Mimpi Anak Timur di batch 1 yang sudah lolos? Kalau menti kemarin itu kita buka paling pertama, jadi kita waktu itu di batch 1 kita buka 2 mentoring. Mentoring yang pertama itu khusus untuk mentoring secara keseluruhan dari seleksi administrasi sampai dengan seleksi akhir. Itu pada saat seleksi administrasi kita buka ada 46 orang yang mengikuti mentoring. Lalu pada saat seleksi administrasi itu setengahnya gagal. Jadi 22 orang yang lanjut ke tes bakat skolastik. Saat di tes bakat skolastik itu dikurangi lagi, ada lagi yang tidak lolos, jadi kurang lebih sekitar 10 sampai 12 orang yang lanjut ke seleksi substansi. Nah, saat di seleksi substansi itulah yang kenapa kita keluar kemarin kalau tidak salah 5 atau 6 orang yang lolos dalam satu rangkaian proses mentoring itu. Lalu untuk mentoring yang kedua waktu itu kita buka untuk seleksi interview atau seleksi substansi tadi. Kenapa kita buka khusus untuk seleksi ini? Karena seleksi substansi itu selalu menjadi seleksi dengan tantangan tersendiri untuk para pelamar beasiswa LPDP. Jadi kalau ditanya biasanya memang orang sangat takut dengan seleksi substansi karena pada saat itu kita harus bertemu langsung dengan para interviewer yang mana mereka itu adalah akademisi, profesor, kemudian praktisi kayak gitu-gitu, dan kita harus menyiapkan diri dari jauh-jauh hari. Nah, waktu itu kita membuka kuota 150 untuk para pendaftar yang mau bergabung. Lalu kita pasangkan dengan kurang lebih ada 50-an mentor, dan yang lolos dari program mentoring ini ada kurang lebih 30-an orang. Jadi kalau ditotalkan itu dari 2 program mentoring ini kita punya 36 yang sudah konfirmasi sejauh ini kalau mereka lulus. Jadi yang lain itu belum kita dekati lagi, belum kita follow up lagi apakah memang sudah lulus atau belum berkesempatan di batch 1 ini kayak gitu. Jadi itu 36 yang lolosnya sampai akhir gitu ya, yang benar-benar menyatakan lolos substansi. Berarti seleksi substansinya dilakukan dengan cara interview secara online. Yes. Oke. Baiklah, itu kalau terkait dengan Mimpi Anak Timur ya. Sekarang kita mau
tahu lebih detail tentang Dewi deh. Oke. Dewi ini kan juga award di LPDP dan akan berangkat tadi kalau sudah sempat disampaikan di Boston University ya di Amerika. Nah, Dewi lulus kuliahnya di 2020 ya. Nah, baru lolos S2-nya di 2023 kemarin. Yes, nah, itu apa yang membuat Dewi termotivasi untuk pengen lanjut nih ke S2? Oke, kalau dibilang motivasi lanjut S2 sebenarnya apa ya, karena kayak mau merasakan pengalaman untuk melanjutkan studi, kemudian karena melihat kayak wah saat ini tuh banyak sekali orang yang sudah melanjutkan studi. Saya jadinya terpantik untuk rasanya perlu nih untuk melanjutkan studi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, motivasinya juga adalah karena lagi-lagi melihat teman-teman sekeliling, melihat kenalan-kenalan yang ternyata bisa nih melanjutkan studi. Ada yang dari Flores, dari Sumba, dari Timor, itu sudah terlebih dahulu berangkat, senior-senior yang memang juga difasilitasi oleh beasiswa. Dan pada saat itu saya juga merasa sepertinya akan sangat baik kalau misalnya saya bisa punya kesempatan melanjutkan studi, belajar lagi di ilmu yang saat ini saya tekuni, dan bisa kembali ke daerah nanti untuk membantu, untuk berkontribusi. Jadi memang motivasinya itu ya karena yang pertama niat dari dalam diri, lalu yang kedua juga karena panggilan untuk kayak sepertinya bisa membantu dan berkontribusi untuk daerah kayak gitu. Dan Dewi juga one shot ya LPDP? Iya, puji Tuhannya one shot. Luar biasa. Gimana ceritanya sampai akhirnya bisa daftar LPDP? Mungkin bisa diceritain dari proses administrasinya, ada hal-hal apa sih yang terjadi gitu, ada hal-hal unik atau apa gitu, gimana? Jadi pada saat itu kalau mau dibilang ya, sebenarnya waktu itu saya mempersiapkan diri untuk LPDP itu dari tahun 2022. Tapi baru mulai melamar, memantapkan diri untuk melamar itu di tahun 2023. Jadi karena LPDP itu kan punya syarat TOEFL ya, dan kebetulan saya juga bukan orang yang lahir dan besar di wilayah dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Jadi ini juga tantangan tersendiri nih untuk saya. Jadi pada kalau tidak salah itu Juni, karena lagi-lagi FOMO dengan berita kelulusan LPDP. dari teman-teman yang saya kenal. Wah ini keren nih, sudah lolos ke luar negeri, yang ini juga keren nih, yang ini bahkan sudah berangkat. Saya tidak mau ketinggalan, jadi saya akan memantapkan hati untuk bersiap. Lalu di 2022 pertengahan itu mulai belajar secara mandiri, belajar TOEFL secara mandiri, kemudian juga mulai menulis essay secara mandiri, lalu me-reach out berbagai macam senior dengan berbagai macam latar belakang yang memang sudah terlebih dahulu berkesempatan untuk menjadi awardee LPDP. Jadi di pertengahan 2022 kurang lebih Agustus sampai November itu saya sudah belajar TOEFL, kemudian mendapatkan skornya, lalu mempersiapkan diri, dan memang ketika nanti tahun 2023 buka, saya akan mantap untuk langsung melamar kayak gitu. Nah di bulan Januari ternyata LPDP maju pembukaannya. Biasanya itu LPDP dibuka di bulan Februari atau Maret, tapi di tahun 2023 dia maju di bulan Januari. Dan saya merasa beruntung karena senang nih, karena setidaknya saya sudah punya draft kasar dari tahun sebelumnya yang bisa saya poles lagi untuk nanti bisa mempersiapkan diri. Nah pada saat 2023 itu saya tidak merasa kesulitan dengan proses penyiapan dokumen karena sudah saya siapkan sebelumnya. Yang paling ini itu adalah ketika saya memutuskan kampus mana yang harus saya pilih, karena ketika kita melamar untuk beasiswa LPDP kita diberikan kesempatan untuk memilih 3 kampus yang ingin kita yang ingin kita tuju. Jadi dari 3 kampus ini ada pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Dan ternyata untuk memilih kampus itu tuh sangat sulit. Jadi saya harus melakukan riset, kemudian saya harus menyesuaikan program ini dengan minat saya, betul. Lalu menyesuaikan durasi studinya, menyesuaikan dosen-dosen di dalamnya, dan ini butuh waktu. Jadi essay saya sudah selesai, lalu TOEFL saya juga sudah aman, berkas-berkas saya sudah aman. Saat mau memilih kampusnya nih yang saya bingung. Aduh,
pengennya sih pilih semua ya, karena kan semuanya bagus, Bagus, kan. betul. Lalu Terus ketika mau diisi, aduh, ini ya lagi-lagi kita harus realistis, menyesuaikan diri juga dengan kampus-kampus yang ingin kita tuju. Lalu setelah administrasi, nah ini yang bagus. Orang selalu bilang bahwa administrasi itu adalah tes hitam putih. Ketika kita bisa memenuhi semua berkasnya dan mengunggah semua berkasnya itu dengan baik, pasti kita lolos. Dan waktu itu saya saya yakin dengan itu. Jadi setelah saya submit administrasi, saya langsung belajar TBS. Jadi tidak menunggu sampai pengumuman administrasi, karena saya yakin dokumen saya semua sudah lengkap dan sudah benar. Baik. Jadi saya lanjut ke persiapan TBS. Ini cukup sulit ya, karena TBS itu kan ada matematika ya. Wow, ini I'm not good enough in math. Jadi saya belajar secara mandiri. Bagusnya tuh teman-teman LPDP tuh mereka sangat mendukung. Jadi ketika ada ada pembukaan batch, pasti aja ada sumber-sumber soal dari tahun-tahun sebelumnya yang dikirimkan. Jadi kita tuh bisa belajar dari itu. Saya belajar, lalu menurut saya di seleksi bakat skolastik itu cukup smooth, sangat baik karena saya sudah mempersiapkan diri. Dan bagusnya di seleksi TBS itu kita tidak dipersyaratkan untuk untuk part ini kita harus dapat maksimum ini, kemudian untuk part ini. Jadi dia akumulasi dari semua soal. Dan lagi-lagi tadi seperti yang saya bilang, passing grade, kita diberikan kelonggaran untuk passing grade-nya. Jadi pasti ketika kita belajar kita bisa lulus di TBS. Sama dengan administrasi, setelah TBS saya yakin pasti lulus. Mulai persiapan untuk wawancara. Nah, wawancara ini yang cukup panjang karena kayak saya waktu itu melakukan latihan wawancara atau simulasi wawancara kurang lebih 8-9 kali. Wow. Yes, betul. Dengan banyak sekali senior-senior atau teman-teman yang juga menjadi award di LPDP. Dan ini juga mungkin menjadi catatan ya untuk teman-teman, kayak boleh kita berlatih dengan sebanyak-banyaknya orang, tapi kita harus lihat lagi alat ukur kita berlatih dengan mereka itu apa yang kita mau cari dari latihan yang kita lakukan. Karena akhirnya ketika saya 8-9 kali melakukan latihan, itu setiap kali latihan ada aja yang buat saya overthinking, kayak aduh yang ini kurang di sini, jadi saya merasa persiapan saya itu kurang. Sampai dengan 3 hari sebelum tes substansi, itu saya masih merancang kembali jawaban saya, membuat ulang kembali apa yang menjadi fokus saya, apa yang menjadi goal saya, dan ini sangat melelahkan karena bukan hanya menyiapkan diri dengan jawaban secara substansi, tapi mental kita juga pada saat seleksi itu harus bisa berjalan. Betul. Lalu saat seleksi substansi, nah, ini juga yang menjadi unik nih. Seleksi substansi itu banyak orang yang takut dengan pertanyaan untuk rencana studi, lalu rencana kontribusi yang akan kita lakukan nanti. Saya sangat mempersiapkan diri dengan hal ini. Tapi ketika ditanya oleh pewawancara, saya ditanya tentang, oh kamu bisa menyanyi ya di gereja. Apa sih yang kamu lakukan di gereja? Kamu waktu studi ikut organisasi ini ya? Apa yang dilakukan? Jadi kayak out of nowhere tiba-tiba pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang sangat dekat dengan saya. Malah pertanyaan yang benar-benar membuat saya menguras energi itu tidak ditanyakan. Iya. Dan akhirnya saya jadi overthinking setelah itu, kayak terus mereka juga bertanya kayak, oh kamu mau jadi ini ya? Masa? Yakin? Kamu nanti kan mau keluar negeri, emang pacar kamu nggak marah? Kayak nanti gimana? Kayak oh my god, kayak gimana pertanyaannya kan? Sementara kita sudah diwanti-wanti, oh interview itu nanti akan galak kayak gini, apa segala macam. Setelah itu overthinking, kok pewawancaranya baik ya? Dan saya waktu itu diwawancarai all dalam bahasa Indonesia, padahal saya sudah berlatih untuk menjawab dalam bahasa Inggris. Dan banyak yang bilang kalau tujuan ke luar negeri itu akan semuanya diwawancarai dalam bahasa Inggris. Ternyata tidak. Iya, ternyata tidak. Saya pure semua dalam bahasa Indonesia dan sangat enak, sangat smooth seperti kita sedang tanya jawab. Lagi ngobrol gitu Betul. kan. Nah, ini yang membuat overthinking, tapi puji Tuhannya ketika di tanggal 8 Juni 2023 itu mendapatkan informasi, puji Tuhannya saya lulus one shot LPDP. Dan ya itu, jadi menurut saya jangan terlalu takut dengan stigma yang kita buat sendiri, kayak jangan terlalu takut dengan apa yang diceritakan orang-orang. Coba saja dulu kayak gitu. Kalau sudah dicoba, sudah dihadapi sendiri, baru kalian buat penilaian. Betul. Gitu. Interviewernya berapa orang waktu itu?
Waktu itu interviewernya 3 orang. 3 orang. Satu dari praktisi, satu akademisi, dan satu psikolog. Jadi psikolognya ini nih yang banyak bertanya sama saya kayak, masa sih kamu nggak ada masalah sama keluarga kamu? Kayak, ih kok bisa ya tanya kayak gitu kan? Nah ternyata itu juga punya maksud. Iya, ada nilainya gitu kan. Yes, betul. Oke, jadi seperti itu. Kemudian berarti waktu pendaftaran Dewi ada mentornya nggak? Waktu itu saya tidak bergabung secara spesifik dengan komunitas-komunitas. Cuma ada senior lah gitu. Iya, saya mendekati, reach out berbagai macam senior. Berbagai macam senior ya? berbagai macam senior dengan berbagai bidang studi lah. Jadi saya tuh karena saya latar belakangnya komunikasi sosial, jadi saya tidak hanya mencari orang yang latar belakangnya komunikasi. Saya juga mencari orang dengan latar belakang pariwisata, kemudian keuangan, kesehatan, bahkan juga saya mintai tolong kayak gitu. Karena ini menjadi baik untuk kita. Jadi bukan hanya orang dengan program yang sama yang bisa memberikan masukan, tapi ketika orang dengan kacamata ilmu yang berbeda, mereka lihat, oh ini kayaknya kurang make sense nih, ini kayaknya susah untuk diaplikasikan. Betul. Itu bisa menjadi masukan yang bagus untuk kita. Dan inilah yang saya lakukan waktu itu. Jadi prosesnya tidak singkat ya, memang prosesnya tidak dimulai singkat. dari administrasi itu. Betul. Itu sudah mulai ketika kita membuat akun aja, itu kita udah mulai berproses gitu ya, sampai dengan hasil akhir. Nah, mungkin ada tips dan trik yang bisa Dewi bagi nih buat kita yang sekarang masih berusaha nih buat ke situ kan. Dewi bisa kasih dulu nih ke kita gimana sih tips and triknya biar bisa lolos LPDP. Apa yang bikin yang paling rumit itu apa sebenarnya dari pendaftarannya gitu. Tadi sudah saya sempat mention ya di awal, kayak pada saat kita melamar beasiswa LPDP, sebenarnya kita sedang dealing with ourselves kayak gitu. Kita sedang bertarung dengan diri kita sendiri. Rasa malas, rasa bosan, rasa takut kayak gitu kan. Jadi kalau dibilang tips dan trik dari saya, yang pertama, punya dulu niat yang besar. Kayak apa sih, sebesar apa niat kamu untuk bisa melanjutkan studi? Kalau niatnya setengah-setengah, kalau niatnya kecil, ya pasti usahanya juga kecil. Tapi kalau niatnya saya sangat ingin untuk melanjutkan studi keluar. Saya bayangin dulu salju-salju di luar negeri, bayangin dulu terima uang dolar, bayangin dulu hal-hal yang baik. Lalu ukur sebesar apa niat kamu. Kalau niat kamu itu cukup besar, berarti kamu akan memberikan usaha yang besar. Lalu yang kedua, konsisten. Konsisten ini bukan dengan setiap hari, setiap hari saya belajar. No, itu bagus. Tapi konsistennya ini adalah jangan ketika kamu tidak punya motivasi, kamu redup. Tapi harus tetap jaga supaya motivasi itu tetap ada. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu tetap konsisten dan tetap punya motivasi? Bergabunglah dengan lingkungan yang suportif, bergabunglah dengan lingkungan yang memang mendorong kamu untuk selalu termotivasi. Kayak misalnya gabung dengan komunitas, gabung dengan teman-teman yang juga lagi prepare LPDP. Jadi kita merasa kita tidak sedang berjuang sendirian. Ya, kayak gitu. Lalu yang ketiga, menurut saya yang paling penting itu adalah terbuka. Kita harus berani membuka diri. Kayak banyak teman-teman yang mau melamar LPDP tapi mereka malu untuk bertanya, malu untuk mendekati teman, malu untuk mendekati senior. Nah, ini gimana caranya? Justru harusnya kan banyak bertanya kan. Kita harus berani terbuka saja. It's okay kalau nanti memang ternyata pada saat ini kita masih gagal. Tapi kan setidaknya kita belajar sesuatu gitu. Jadi ya harus terbuka. Karena menurut saya jujur proses LPDP khususnya untuk afirmasi itu bukan mudah, tapi bisa untuk kita taklukkan. Jadi bisa untuk kita taklukkan ketika kita tahu strategi untuk mempersiapkan diri. Nah, kalau kita sudah terbuka seperti itu, barulah kita yang pertama sekali harus memahami betul apa saja persyaratannya, apa saja stepnya, apa saja yang dibutuhkan. Karena kalau setelah kita sudah tahu, kita kenal beasiswanya, apa yang dia minta, kita bisa mengukur persiapan kita sesuai dengan itu. Kayak gitu. Jadi kita tidak salah langkah lah. Kayak misalnya LPDP minta essay yang fokus kepada rencana kontribusi kita, tapi kita kasih essay tentang pencapaian kita di masa S1. Itu kan out of nowhere ya, kayak apa sih yang diminta, apa yang kamu penuhi, kayak gitu kan. Nah, jadi memang kita harus paham betul, selain kita terbuka, kita juga harus paham apa sih yang diminta oleh beasiswa kita ini. Lalu yang kelima, jangan terlalu banyak berpikir kayak, oh my god, mungkin
Junet dan teman-teman lain kayak berpikir, aduh saya belum ini nih, saya belum bisa ini, saya belum bisa itu. Tidak masalah, jalan saja dulu. Kayak saat ini pembukaannya butuh seleksi, butuh berkas administrasi, oke, dipenuhi, dibikin list. Oke, ada surat rekomendasi, ada TOEFL, ada essay, ada bla bla bla, dipenuhi, lalu disubmit. Nanti seiring berjalannya waktu kita berjuang lagi untuk tes-tes berikutnya. Jadi saat ini mau berhadapan dengan seleksi administrasi, ya udah fokus dulu di administrasi. Kayak gitu. Dan bagusnya lagi untuk batch 2 ini buat Junet dan teman-teman, LPDP itu bahkan sama sekali tidak meminta sertifikat TOEFL untuk para pelamar yang tujuannya itu ke dalam negeri. Really? Jadi yes, betul. Jadi sangat berbeda ya, kayak kita sangat kaget dengan dengan petunjuk baru ini, karena memang sebelum-sebelumnya itu tidak ada, tapi mungkin ini juga menjadi privilege positif lagi untuk kita. Kayak kita tidak perlu khawatir, apa sih yang perlu kamu khawatirkan gitu kan? Semuanya sudah ada, tinggal kamu saja berani mencoba atau tidak, kayak gitu. Luar biasa. Jadi kayak makin tahun makin banyak privilege sih. Iya, betul. Oke, mungkin Dewi terakhir deh, harapannya Dewi mungkin untuk anak-anak NTT khususnya ya, yang memang mau untuk menuju ke LPDP, cuman mereka tuh masih ada di tahap kayak aduh belum siap, aduh masih ragu, aduh masih ini gitu-gitu. Gimana, apa? Singkat saja. Oke, kalau harapan dari saya sih, saya berharap semoga teman-teman NTT itu bisa melihat dan menyadari peluang yang ada ya. Ada banyak beasiswa selain LPDP. Australia Award Scholarship, kemudian ada dari Korea, ada dari Rusia, dan berbagai macam itu. Tapi yang pertama, kayak ini nih sudah banyak loh, sudah banyak orang yang berhasil dengan LPDP melanjutkan studi baik jenjang S2 maupun S3. Kenapa kamu menutup diri dan menutup mata dengan peluang yang ada? Betul. Banyak orang yang bisa kamu mintai tolong. Jadi kalau ada kesempatan, ada peluangnya, lalu ada ada waktunya, kenapa tidak mau diusahakan? Kenapa tidak mau diupayakan? Toh pada akhirnya nanti kamu tidak saja berjuang sendiri kan? Banyak orang yang bisa menemani perjuangan kamu. Betul. Jadi mari wujudkan mimpi itu, mari realisasikan mimpi itu supaya mimpi kamu itu tidak hanya terkubur di dalam kepala dan di dalam hati, tapi orang lain juga bisa mendengar dan melihat. Betul. Gitu. Intinya fokuskan niat dan berusaha lah gitu kan. Oke, terima kasih ya Dewi ya, luar biasa. Thank ini you. sebenarnya waktu kita nggak cukup kalau cuman bicara di sini. Nanti kita bakalan banyak ngobrol di kesempatan lain mungkin ya. Dan jangan lupa untuk follow Mimpi Anak Timur di Instagram. Lalu kalau memang berniat untuk menjadi awardee di LPDP, yuk gabung menjadi menti kita ya di Mimpi Anak Timur. Dan akhirnya saya Junet Kapitan, juga ada Dewi di sini dan seluruh teman-teman dari kru KMB Talk kita, podcast RFR NTT. Dan ucapkan terima kasih ya untuk podcast kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di podcast-podcast kita berikutnya. Thank you Dewi. Thank you. Bye-bye. Oke. Aduh.